Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita, Mas Ayung. Ada cerita apa nih Mas Ayung hari ini ya? Ya, ada sebuah cerita memang. Kalau nggak mau cerita mau ngapain kita duduk di sini Bang Ogan. Kita membukanya ya. Mau tanya apa kawan-kawan dulu sebelum cerita seperti biasa Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada ngobor di sini bersama Bang Ogan dan juga saya ngobrolin yang horor-horor di 20 atau 30 menit ke depan. Moga-moga masih tetap masih bisa menghibur kawan-kawan semua. Terima kasih sekali untuk yang masih suka like, suka komen, dan ada juga yang memberikan super thank. Kita sangat apresiasi untuk itu semua dan semoga menambah semangat kami di sini. Baiklah, kita langsung ke cerita Bang. Sebelum ke cerita ada sedikit pertanyaan nih gantian. Tentu ya di sekeliling kita yang namanya horor itu banyak. Hal-hal yang menakutkan bisa dibilang horor. Nggak semua itu yang berupa goib, termasuk debt collector gitu. Debt collector, tagihan ini itu, mertua yang kebangetan rewel, ada juga ya macam hal sebagainya. Bang, ini kita akan mengkerucut di masalah santet persantetan. Yes, asing nih santet. Iya, Mas, jenengan pernah nggak ada kejadian misalnya di sekeliling jenengan atau di circle jenengan itu ada orang yang kena santet sampai fatal begitu? Ya. Enggak gini ya Pak, pernah ya dugaan santet begitu ya? Iya dugaan, baru dugaan, cuman itu kan ke penyakit ya Mas. Iya. Ada sih dulu pernah masih tetangga. Jadi dia itu punya penyakit yang susah disembuhkan. Tapi anehnya kan pas dibawa ke dokter itu diagnosa biasa, cuman sakit biasa. Tapi kalau sudah ke rumah dan jam-jam tertentu dia tuh merasakan sesuatu, itu ada di sekitar perut katanya gitu, atau merasakan perih kayak ada yang menusuk-nusuk seperti itu. Dan akhirnya pernah suatu ketika keluarganya membawa ke alternatif. Karena memang secara medis itu nggak ada yang menyarankan seperti itu, dibawalah ke alternatif di sebuah tetangga desa. Dan di situ memang prakteknya menurut keluarga itu prakteknya gini. Pasti pertama yang lihat itu Mas Ayung, ini didiagnosa seperti ini emang ada penyakit ini, tapi kan nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ya udah dipraktekkan sekarang. Pertama disuruh ini, kata yang nungguin ini langsung saja ya. Kata yang nungguin itu kan disuruh berbaring ini, terus mukanya ditutupin gitu pakai kain, terus nggak lama kemudian dibuka. Terus yang anehnya gini, pas kata yang nungguin juga matanya digini, maksudnya diambil. Itu ada semacam kayak jangkrik keluar itu tadi mata, itu diambil itu. Terus lagi itu seperti itu. Dan ada lagi yang anehnya gini, diambil dari punggung. Punggung keluar paku yang gede, paku usuk. Akhirnya kan entah itu trik apa ya, kalau sekarang kan karena memang di medsos itu lagi geger, trik sulap itu bikin ini kan seperti itu kan. Pas diceritakan kembali, apa mungkin iya ya dulu pas waktu berobat keluargaku ke sana itu kan. Itu beneran kena seperti itu apa model kayak sandat-sandat seperti itu Mas Ayung? Ada yang nggak suka katanya disantet. Tapi sembuh akhirnya. Dan tak lama kemudian memang baikan. Terus emang karena emang fisik sudah sakit menaun, akhirnya ya almarhum gitu. Udah tua Bang? Enggak sih, usia berapa sih anaknya masih
usia 50 tahun lebihan lah gitu. Masih bapak-bapak muda lah. Dan ini baru ingat aku cerita sama ini karena memang hampir-hampir seperti itu gitu maksudnya. Iya, soalnya itu kan hal seperti itu kalau kita di Indonesia ya khususnya isu-isu santet itu sering kita dengar, bahkan ya kita bisa melihat sekeliling anehnya seseorang yang diduga terkena tadi santet. Ya diobati secara medis, ya kadang nggak ada juntrungannya, tetapi dari apa yang kita lihat perubahan fisiknya sangat drastis, bahkan nggak hitungan bulan, ya kan, bisa ada yang hari, ada yang langsung bisa klok bahasanya seperti itu, ada yang mengurus, menghitam, kering, ada juga yang jadi penyakit-penyakit yang menjijikan seperti itu, tapi didiagnosa dokter itu nggak ada penyakitnya. Kalau di sini biasanya kalau rujukan ya kalau di sini udah nggak mampu, rumah sakit sini kan kalau nggak ke Purwokerto ke Semarang ya. Semarang biasanya. Itu konon katanya di dokter di Purwokerto atau Semarang yang mereka tuh buat rujukan, mereka tahu ada yang paham dokternya sendiri. So, katanya iya, ini didiagnosa sama mereka, terus memang nggak kedapatan mengarah ke medis gitu ya, lebih ke situ. Dia biasanya ngomong, Pak, di Bektateng anu mawon seperti itu. Iya, ada seperti itu, ada beberapa kasus seperti itu. Dan saya sendiri untuk ya ngobrol apa ada jadi apa tadi namanya narasumber. Jadi yang narator yang ngobrol itu pengalaman ngelihat orang seperti itu juga beberapa kali dan banyak yang nyampe berujung ajal lah seperti itu, Bang. Sangat miris sekali. Dan ada satu kisah pernah kejadian. Jadi seorang yang melakukan seperti itu, perbuatan menyakiti orang lain, dia nggak tahu itu namanya santet. Karena pada awalnya dia nggak seperti itu, tapi menggunakan jasa spiritual atau paranormal untuk melakukannya terhadap orang yang dia nggak suka, begitu loh, Bang. Jadi karena rasa bersalahnya yang mendalam, dia juga ikutan sakit, tapi sakit-sakit kepikiran gitu loh. Aku ini diampuni apa enggak? Aku itu termasuk orang yang paling jahat banget sedunia, tapi aku buat ngomong ke orang lain itu nggak mungkin, ke keluarga nggak mungkin, jadi nggak ada tempat untuk mengadu tentang apa yang pernah aku lakukan. Akhirnya entah tadi ya jodoh, nggak tahu, ketemu teman akhirnya kan ngobrol seperti itu. Jadi awalnya sebut saja namanya Mbak Sri ya. Mbak Sri itu perempuan. Namanya juga Sri ya. Banyak kan perempuan kan. Sri, kalau Sri apa? Perempuan itu banyaknya pakai perasaan. Terus dalam lingkungan beliau dulu kerja ya ada persaingan, namanya perempuan sama perempuan. Biasa ada kelas lah seperti itu. Baik yang murni nyambut gawe, murni kerja, kita suguhkan apa yang kita bisa, bekerja secara profesional. Ada juga yang memang jadi penjilat sama bosnya, biar disayang, biar dieman, syukur-syukur diperistri sama bosnya. Jadi istri ke-6 atau ke-10, Bang. Ya enggak, maksudnya paling nggak diposisikan yang lebih enak lah. Iya, akhirnya ada yang seperti itu. Sebagai orang yang lebih senior, Mbak Sri waktu itu dia perusahaan garmen atau apa di Jakarta dulu, dia itu menegur karena sikapnya terlalu berlebihan. Dan dari lingkupnya circle Mbak Sri waktu itu, mereka juga kebanyakan tahu kayak bukan protokol di perusahaan itu, tapi sama-sama mengerti, dan kebanyakan juga mereka muslimnya. Jadi hal-hal yang seperti itu dihindarilah. Kita main fair play. Ada Mas Biru di sana ya. Ada Mas Biru lewat melintas dengan kecepatan 30 km per jam. Mungkin dia mau kemana tahu ya. Oke. Ini bukan protokol, tapi kayak udah sama-sama mengerti dan ada kesepakatan bersama, ada kayak keluarga. Kalau kami kan dibagi berapa ruang, tapi di ruangan kami saya semacam kayak bukan leader tapi dituakan karena umur saya paling tua. Saya juga udah bersuami waktu itu, Mas. Jadi saya itu punya keharusan secara mental buat ngomong yang nggak enak buat di sana, ditegur yang ngelingin lah, saling ngeling pengeling sama orang lain, sama yang kurang pas. Cuman anak muda sekarang mungkin dia punya power apa, entah anaknya siapa, entah nggak tahu, dia ngomong kayak gitu kayak tersinggung dan ngomongnya itu nggak
nggak pakai tatakan lagi. Jadi kebun binatang itu keluar semua, nyampe hampir mau dikeroyok sama kawan-kawan sama saya yang lain, sama-sama perempuan. Tapi saya lerai, jangan sampai begitu. Saya pikir kejadian waktu itu selesai, dan saya juga minta maaf padahal saya yang nggak salah dan saya dimaki-maki, tapi nggak pengen satu line itu jadi ribut-ributan seperti itu ya. Tapi ternyata dia berlarut-larut, dan setiap ini saya bukan membela diri ya, saya juga salah. Setiap apapun kejadian di sana, dia selalu menyudutkan saya dengan seolah-olah kayak diomongin nenek tua lah, apalah kayak gitu, nggak terima gitu loh. Penjilat, tadinya dia yang kayak mau begitu, tapi saya diomong kayak gitu terus. Akhirnya kesabaran saya habis. Dan saya dari rentang waktu berapa bulan udah tahu dia ngekosnya di mana, orang mana, kampung mana. Kayak data-data dia itu terkumpulkan dengan sendirinya. Kemudian saya mulai sakit hati, Mas. Inilah awal bencana. Jadi bisa dibilang kayak dulu saya melihat film-film Mahabharata atau film apa, saya pernah dengar suara Sri Krishna ngomong begitu, awal dari kejahatan itu kebencian. Saya mulai benci tanpa saya sadari, walaupun memang langsung dia tuh ngomong frontal depan kawan-kawan yang gak enak-enak. Saya mulai membenci, dan kebencian itu makin matang beriring dengan tanpa perubahannya si cewek tersebut, bilang saja namanya Som lah. Somnya makin jadi, dan dia makin baik, banyak pengikut juga lama-lama, yang haluan kiri kayak gitu loh. Saya jadi makin benci. Saya ngobrol di line di situ sama kawan-kawan juga nggak pantas. Saya paling tua lah, gampang paling senior. Saya ada ngobrol-ngobrol di luar sama kawan-kawan ya sosialitas saya. Kalau sekarang nyebutnya begitu, ya dikontrakan tetangga-tetangga atau apa, sampai dapat rekomendasi, dan rekomendasi ini salah awalnya gitu loh. Jadi nggak semua, Mas. Saya yang ngomong buat teman-teman, nanti sampaikan di sana di ngobrol, pilih-pilih teman curhat. Siapa tahu kita udah lagi labil, kita lagi emosi, diarahkan di malah bukan jalan yang benar, malahan jadi menyesatkan. Seperti saya yang alami itu waktu itu. Jadi saya ngobrol sama tetangga kontrakan, mereka itu kelihatannya anteng ayem gitu, kerjaannya cuman ya orang dagang atau orang mana, saya nggak mau nyebut daerah mana, pokoknya orang Jawa. Dia itu kayaknya apa-apa punya, enak, seperti itulah. Dan ketika saya cerita seperti itu, orang-orang kayak gitu harus dipelajaran, Mbak Sri, katanya kayak gitu. Awalnya gitu. Orang itu harus dikasih pelajaran. Pelajaran apa? Saya udah ngomong, saya udah negur. Ya pelajarannya ya nggak kelihatan lah kayak gitu, biar dia itu tahu rasa, biar dia itu bisa menang cangkeme kayak gitu. Wong saya aja kayak gini dagang suami, entah dagang apa, emang saya lagaran, katanya begitu. Nggak ada yang namanya lagaran zaman sekarang. Padahal demi kebaikan gitu ya. Demi kebaikan. Yang penting kan niatnya buat ngasih anak istri, nanti buat orang tua, buat ini. Akhirnya saya kayak terprovokasi untuk, lah memang diapain? Ya sampean ini aja ngomong ya sama orang, bisa lah buat apa tuh di mulutnya supaya berhenti, sama sampean itu bisa tunduk. Kalau enggak ya diberi teguran apalah kayak gitu. Saya lagi emosi kayak gitu, kayak dapat angin segar. Akhirnya, lah ibu Mbak, hubungin orang kayak gitu, oh besok sore aja orangnya datang kemari kayak gitu. Dan saya pikir nanti seorang mbak atau seorang praktisi yang tua, muda, banyak menggunakan cincin-cincin yang gede atau apa. Saya sore itu di WA sama ini tetangga saya lalu datang ke sana. Adanya anak muda loh, pas saya salam-salaman, ini loh mbahnya yang saya ngomong kemarin, mbah kok muda gitu loh. Saya nggak nyampe kepikiran, mbah kok muda, ngomongnya itu enak banget, pinter banget lah, ngomongnya pinter banget. Dan sesaat lalu ketika saya mungkin nggak punya suami, saya pengen suaminya sama dia, kayak ada daya tarik yang luar biasa. Ganteng sih enggak biasa katanya, ganteng sih enggak biasa, tapi jendol kali, bukan begitu. Pokoknya ada daya tarik yang lebih ke karismatik lah sebenarnya. Mungkin karismatik apa peletnya, dia tukang ngasih pelet, ya peletnya dia paling banyak sendiri atau apa, saya nggak ngerti. Saya tuh kayak benar-benar kesir sama dia, dan saya disuruh ngomong apa keluh kesahnya, kebutuhannya, kepenginnya apa, katanya dia gampang. Orang kayak gitu emang harus dikasih pelajaran. Kalau enggak
dia ngomongnya apal banget lah, kalau enggak ini bakal nimbulin sesuatu yang enggak baik di pekerjaan Mbak, nanti bisa jadi semuanya rusak gara-gara satu orang itu. Akhirnya saya itu deal-dealan waktu itu, maksudnya deal nanti digarapin ya Mbak ini ya. Terus saya dikasih wejangan suruh ngapain tuh ya, pokoknya habis maghrib disuruh buntel sesuatu, terus dibacain. Saya nggak mau ngomong baca-baca apa, tapi diniatkan saya itu tak lempar, tapi kayak lempar di tubuhnya si tadi Sum, seperti itu. Itu buntelannya Semacam kain, kayak kain kasar begitu, kain apa ya, putih. Terus di dalamnya itu kayak tulisan namanya dia gitu. Nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang ini. Dan saya mau tercampur sama benci tetap aja ya. Saya moga-moga jangan yang parah-parah, cuman ngerti, katanya si Mbaknya nanti ngerti ini nggak bakalan gangguin jenengan lagi kayak gitu. Wis kan. Hari-hari berikutnya saya kerja biasa dan gak ada yang perubahan yang berarti sampai semingguan lah saya mulai ngelihat dia itu mulai nyapa saya, Mbak Sri apa kayak gitulah, dan mulai nggak terlalu frontal ngomong yang enggak, dan dia itu lebih banyak menghindar dari saya. Saya menang saat itu, Mas. Ada kepuasan yang luar biasa. Mbak ya, memang ya Mbak siapa ya yang enak. Memang jos nih si Mbak. Jos banget. Saya itu mulai nanyain apa rekeningnya, nomornya berapa lah, apalah segala macam saya kirimin karena rumahnya katanya nggak di daerah situ. Sudah seperti itu kan. Lama-lama saya tenggelam lagi dalam pekerjaan, tahu-tahu yang namanya Sum itu katanya ya memang saya lihat ada berangkat ada enggak, dan sering dimaki-maki sama supervisor loh, mau kerja apa enggak dan segala macam. Terus nggak pernah berangkat lagi, katanya resign katanya itu. Dan yang paling miris dari temennya dia lagi, saya dengar katanya itu dia itu sakit, dan sakitnya itu katanya itu parah lah, parah, ada di daerah perut, dan saya itu padahal saya sisi lainnya itu merasa puas temen gitu loh, dia ada begitu, tapi kok sakit ya, ada hubungannya enggak sama saya kayak gitu, apa yang saya iniin. Saya akhirnya kan udah dapat nomornya Simba, saya telepon, katanya nggak apa-apa, buat pelajaran, nggak, kamu yang penting kerja aja Mbak Sri, nggak usah mikirin yang lain-lain. Dan tahu-tahu saya itu kayak saya juga masih ada jiwa manusianya ya, nanya-nanya sama kawannya lagi, katanya udah dibawa pulang ke kampung, dibawa pulang ke kampung, dan lama sekali berselang saya nggak pernah kedengaran beritanya lagi, dan saya juga udah nggak kerja di perusahaan itu lagi ya, yang lain-lain lah. Tapi saya terhubung sama Simba tadi, sama yang kemarin tetangga itu masih terhubung, dan untuk keperluan saya akhirnya jualan apa ya, tetap menggunakan jasa buat tersebut. Sampai suatu ketika jodoh ya, saya ketemu lagi sama teman pekerjaan yang dulu temennya si Sum itu. Jadi ya Allah, itu yang bikin saya itu sangat terpukul, dan beberapa hari saya nggak doyan makan karena lauknya nggak enak bang. Maksudnya nggak doyan, nggak enak makan, nggak enak tidur, karena saya dapat berita dari kawan waktu itu ketemu di ya tempat belanjaan lah, di mall-mall ala-ala kita gitu kan. Saya dikasih tahu sama si Atun lah bahwa Mbak Sri yang namanya ini musuhnya jenengan dulu itu sekarang udah meninggal, katanya begitu. Mau meninggal apa? Ya saya nggak tahu ya Mbak, tapi saya nengokin karena saya juga tetangga kampung, saya juga dekat sama kawan-kawan yang lain, bahkan yang dulu pabrik juga ada yang nengokin ke sana berapa kali. Jenengan kok nggak nengokin? Jenengan nggak nengokin, saya kan merasa bersalah. Pertama satu itu, yang keduanya dia tuh punya videonya, video tahapan-tahapan selama setahun itu, enggak sampai setahun, tapi setengah tahunan lah, video-video dari dia itu sakit biasanya sampai parah banget, dan sampai akhirnya meninggal. Iya, jadi dia kayak disimpan, dan dia yang nyimpan itu si Atun itu kayak ada etiket, besok hari saya mau ngeliatin ke seseorang lah yang nggak ngeliat teman-teman satu pekerjaan ini meriangnya itu seperti apa kayak gitu. Dan itu ketemu sama Mbak Sri, dan Mbak Sri itu diperlihatkan kayak gitu langsung rasa bersalah. Dan kenapa dia itu merasa bersalah? Pada saat ngeliat video yang
pertama mereka nengokin itu mukanya orang semuda itulah, paling 25, 24 bisa nyampe kelihatan tua begitu Bang, kurus begitu, menghitam mukanya menghitam, keriput, rambutnya nggak terurus banget dan cuman senderan kayak di depan rumah di Jawa lah, rumah yang jauh dari kata rumah bagus, ada emaknya di sampingnya. Itu sekilas ketika ngelihat si Sri itu yang pertama, video yang pertama itu, dia itu cuma tolong, ampun, panas ngomongnya kayak gitu, panas ampun. Di video itu nggak lama, tapi ketika saya melihat mukanya Sri, si tadi siapa namanya, Sum, sekilas saya melihat muka saya di itu loh, di video itu, di HP saya melihat muka saya sendiri. Saya nyampe nyebut astagfirullahaladzim. Loh Mbak, kenapa Mbak? Mbak Sri kenapa? Enggak apa-apa. Ini Mbak ada video yang lain. Di-scroll lagi ngeliat videonya, makin kurus, tapi di daerah sini ditutupin sama apa tuh, kain spray lah, seperti spray apa sih, selimut. Itu perutnya membuncit Bang, membuncit gede lah seperti itu. Ini siapanya? Ini perutnya Mbak. Ya Allah kasihan banget, itu bisanya mogel kayak gitu loh, udah angin kesakitannya. Jadi di situ ada beberapa kawan dan 1-2 kenal, Mbak Sri kenal dari satu pekerjaan. Lagi-lagi di mukanya itu kelihatan mukanya sendiri. Saya itu udah gak nyebut lagi. Saya mulai curiga, jangan-jangan itu gara-gara saya, Terus yang video yang ketiga udah yang lain di scroll itu video kematian. Tapi pada saat ditutupin begitulah, dan di areal sini ini jadi rada tinggi, perutnya rada tinggi, parah banget. Dan di video itu cuman di sekilas, karena rame orang dan banyak orang tasya di rumahnya itu teman sampai kayak pakai kamera depan begitulah sambil nangis. Dan di situ saya Mas nggak bisa mendung air mata lagi. Saya tuh ngelihat sampai sungguhkan nangis banget, sampai teman saya aja, jenengan sayang ya, padahal sama jenengan kok sayang ya sama si Sum, padahal dulu itu sering nyakitin jenengan, tapi diliatin videonya aja sampai nangisnya begitu. Setiap saya ngeliatin jenengan nangis, ini pas saat meninggal jenengan nangis ya kayak gitu. Jenengan emang baik banget. Ketemu sama teman saya kayak gitu, padahal saya udah jangan-jangan gara-gara saya. Dan yang lebih ngeri lagi pada saat diliatin itu yang ditutupin jarit, belum dipocongin, belum dimandiin, itu lagi-lagi di area muka, seolah-olah saya melihat diri saya sendiri kayak gitu. Akhirnya, nah Mbak, selama rentang waktu itu apakah jenengan nggak menghubungi spiritual jenengan itu yang diminta tolong? Saya nggak berani Mas, nggak tahu, dan rasanya ada sesuatu yang nahan supaya jangan hubungin dia. Akhirnya satu ketika saya ada kesempatan ketemu sama tetangga yang dulu ngasih unjuk itu loh. Dari sanalah diteleponin ke Simbah melalui teleponnya ini ada Mbak Sri pengen ngomong, jadi sana nggak bisa ngeles gitu loh. Seperti itu Bang ceritanya. Akhirnya saya nanyain sambil nangis di situ, Lah itu kan mintanya sampean sendiri kayak gitu. Maksudnya apa Mbah? Dia sampean kan pengen supaya dia jangan gangguin, tapi bukan sampai begitu. Lah, sing penting wis mati kok gitu ngomongnya. Dengan gampangnya seperti itu, Bang. Dan saya itu sangat menyesal, bahkan sampai hari ini saya ngobrol sama dengan teman-teman gitu, saya apa yang harus saya lakukan buat nebus dosa itu sampai kok seperti itu. Karena akhirnya kita tenangin kan si Mbak tadi ya, masih tenangin. Setiap orang tuh berhak melakukan kesalahan apapun itu ya kan, dosa besar, dosa kecil, yang penting jangan sengaja melakukan itu. Dan namanya orang lagi gelap, yang penting harus ada pertobatan yang benar-benar. Pengampurannya Gusti tetap luas, aku bilang kayak gitu, teman-teman bilang kayak gitu. Lakukan banyak hal baik lah, berdoa pokoknya. Nah ini Bang, satu kisah yang kayak tadi tuh yang ngeri banget. Tadi kan dapat penjelasan kan begini, terkadang kita benci sama seseorang, kebenci yang mendalam ya. Awal tadi kejahatan benci, kalau kebenaran awalnya kasih sayang wis lah ya, gampangane. Tapi kalau kebencian jelek, kalau Bang Ogan misalnya, saya benci gitu. Saya kenal sama orang yang pintar gini, kasih pelajaran Bang Ogan. Saya pikir dia itu bakalan cuman dikasih supaya situ segen sama saya. Ya dikasih apa, kayak pengaruh apa.
terkadang teman-teman gini bukan menggurui, ada beberapa kasus seperti itu. Yang meminta itu nggak pernah tahu amunisi apa yang digunakan oleh si mbah tersebut. Kadang perlawannya berlebih gitu ya. Iya, speknya apa kita nggak pernah tahu. Yang penting biasa ngasihnya seberapa, kata yang pernah kasih itu, saya ngasih itu, pekerjaan selesai. Powernya dia itu pengen cepet, pengen apa, itu terserah si mbahnya. Kayak gitu loh. Jadi terkadang fatal banget. Dan ini yang percaya ya, penyakit non-dohir itu kalau mendiam di diri seseorang ini, teman-teman juga monggo yang ada pendapat seperti itu, lama-lama itu jadi penyakit dohir tetap seperti itu. Kalau dia berdiamnya di lambung, ya ada gangguan di lambung, di kepala sama seperti itu, akhirnya jadi penyakit dohir walaupun didiagnosa kosong kayak ada nutupin gitu loh. Tapi dohir tetap jadinya seperti itu, nyampe fatal banget. Nah, yang lebih tragis lagi, kita minta sama si mbah tersebut. Mbah ini tentu punya guru, ya kan? Punya guru, punya pepunden, punya pujaannya di mana. Tanpa kita sadari, kalau dia cuma menggunakan ya amunisi biasa, tokoh-tokoh yang hebat-hebat aliran hitam lah, kayak ada semacam ikatan, Bang, kayak gitu. Sampai kapan aja kalau nggak putus. Jadi si mbak itu punya powernya nambah, si ini yang disembahnya juga tuh nambah, seperti itu, kayak gitu loh. Ini tambah powernya mengerucut lah seperti itu. Nah, orang-orang yang kayak tadi yang iseng-iseng pengen nakhlukin siapa, pengen supaya dia jadi nurut sama kita, pengen supaya kelihatan dia suka sama kita, atau sebaliknya lah kita menyakitin mereka, kita nggak pernah tahu apa yang dipakai mereka itu loh. Mereka pokoknya gitu, lewat apa kita yang penting nyuruh, yang penting nyuruh. Caranya itu gimana, satu tadi Mbak Sri, dia menyesal seumur umur. Akhirnya dia itu, iya mas, saya udah minta maaf terus sama Gusti Allah Ta'ala atas semua kesalahan, dan itu selalu menghantui saya setiap hari, setiap waktu. Dan saat itu ngomong, ternyata di dirinya dia itu udah kayak ada semacam itu, Bang, bagi teman-teman yang paham waktu itu ya. Jadi udah ada sosok yang udah masuk di dirinya Mbak Sri tersebut, yang ikut satu kru lah sama yang nembak ke Mbak Sum secara langsung itu. Dan itu harus diselesaikan itu ya? Iya, harus diselesaikan. Dan ini kalau enggak, dia nurun-nurun ke anak itu seperti itu enggak sesederhana itulah. Nah, memang sih kalau orang udah benci kadang-kadang mau babi buta ya, nggak suka babi buta. Tapi orang kalau gemremet atau nggak suka ya lumrah, tapi jangan sampai lainnya pada kepikiran untuk menyakiti orang lain, apalagi dengan cara seperti itu. Makanya di kita, saya dulu pernah dinilai dulu, sekarang lagi vakum ya, dinilai suhur juga seperti itu. Kalau memang ada kasus-kasus seperti itu, mbahnya yang pertama diselesaikan. Karena bahasanya begini, jenengan mau benci sama saya, jenengan nggak bisa hal kayak gitu. Saya kan yang bisa misalnya, atau simbahnya. Kalau minta-minta pengen apa nyakitin orang lain, nggak bisa ngawamin, ya tetap nggak terlaksana, ya kan? Nah, ini yang tukang dagangnya ini yang harus diselesaikan. Nanti baru ke atas-atasnya seperti itulah. Ya kita berbagi sharing aja, Bang. Ada hal semacam itu. Iya. Kadang mungkin gini, berarti kan kembalinya ke diri kita ya Mas Ayong ya. Betul. Iya, biar gimana caranya kita itu apa sama orang itu kan ya. Bentar. Iya, gitu kan intinya kita kan menghindari apa ya, orang itu merasa sakit atas kelakuan kita, atas omongan kita yang padahal sebenarnya nggak sengaja, tapi tahu-tahu menyakiti orang. Padahal karakter orang kan beda. Beda, benar. Kadang ada yang dipendem ya gitu ya Mas. Iya, makanya. Pendem. Tanpa kita tahu dia itu dendam. Iya. Seperti itu. Kalau kita bersikap baik aja, kadang-kadang tetap salah di mata orang. Makanya ada pepatah orang tua bijak juga ngomong, bener aja belum cukup kalau nggak bijaksana, harus bijaksana. Kalau kita kayak tadi di kasusnya Mbak Sri, dia memang dituakan, dia juga pengen suasana kondusif, jangan seperti itu, jangan ada penjilat dan lain-lain. Mungkin negornya jangan di depan orang, mungkin ya saat istirahat atau saat mereka berdua hati-hati lah kayak gitu. Mungkin lebih ya menghindari orang sakit hati lah seperti itu. Sakit hati sih ya. Ada lagi pelajaran yang diambil tadi,
pokoknya bijak-bijak lah kita Iya. curhat sama orang gitu ya. Iya, nyari tempat Kadang kita curhat. kita salah curhat, wah fatal kayak gitu. Bukan mendeskripsikan ibu-ibu ya, kadang-kadang tetangga. Kalau apalagi curhat di media sosial, curhat di Facebook, ini sabar ya Mbak, paling mentoknya begitu Bang. Tapi dia juga misalnya masalah ekonomi, yang sabar ya Bang, Bang yang sabar ya Mbak, ngasih duit enggak kayak gitu. Paling yang sabar mah udah ngerti nih. Paling unek-unek kita prol udah keluar semua, tapi kan yang dengerin ya nggak tahu. Kadang-kadang alih-alih ngasih solusi, padahal di belakang HP-nya ditaruh. Senang banget sih ini punya masalah, banyak seperti itu. Iya, asli ya. Adilah, jaga hati perasaan kita, dan jangan terhubung sama yang seperti itu. Mendingan didoain yang baik-baik untuk orang-orang yang sekiranya itu menyakiti kita. Dialah zat yang membolak-balikan hati. Padahal belum tentu orang yang seperti itu selamanya seperti itu. Ya. Begitu ya. Itu aja sih Bang, nggak ada serem-seremnya. Tapi peristiwa-peristiwa itu saya 2 kali menyaksikan orang yang meninggal. Yang satu kurus benar-benar tinggal tulang, dan satu rumah sakit itu di satu lantai sampai pasiennya itu nggak mau bareng sama dia. Itu ada kejadian-kejadian yang nampak gitu. Ada sama sekali ada. Bahkan secara dohir pun umur orang itu 40 nampaknya udah kayak nenek-nenek, udah kayak ratusan tahun. Maksudnya loh, dengan cuman tulang aja, keriput hitam, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman matanya yang begini. Tapi ketika mungkin datang itunya masuk, itu bisa powerful, walaupun sampai kayak gitu teriak-teriak, dan sangat mengganggu yang lain waktu itu. Yang keduanya mbak-mbak, karena pernah disunting sama seorang, terus dia balikin suntik ininya sepihak lah, seperti itu, kayak nyeleh kayak gitu loh. Iya, kayaknya sakit hati, nggak berani dendam. Itu juga cepet banget. Itu banyak ya emang. Ya itulah, memang ada banyak sedikit hikmah di ceritanya Mas Ayung ya itu ya. Itu saja kita tutup aja ya Mas. Ya. Itu saja obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur kita semua tentunya. Dan terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.